Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Arya Putra, NIM 211060500048 dari kelas A Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan dan memperlihatkan simulasi Internet of Things atau IoT untuk memenuhi tugas UAS matkul organisasi dan arsitektur komputer. Pertama-tama di sini kita sudah membuka project yang telah saya buat. Di sini saya memakai board ESP32 dengan input sensor cahaya atau LDR dan dua output, yaitu berupa satu lampu LED, yang kedua juga LED metrik berjalan. Dan untuk rangkaiannya seperti ini, di mana uh, pin LDR outputnya, yaitu analog output, saya masukkan ke dalam pin VP atau mungkin GPIO 36. Untuk lampu LED, yang satu ground, yang satu ke pin 22. Untuk LED berjalan ini saya masukkan ke GPIO 5. Selanjutnya kita masuk ke bagian kode. Kode yang paling atas ini adalah kode untuk template ID, device name, serta out token untuk menyambungkan ke Blink. Di sini saya nanti akan menggunakan server Blink untuk sebagai IoT gateway, menyambungkan dari simulasi IoT Walkway ini ke dalam web maupun aplikasi yang telah saya buat juga. Lalu selanjutnya kita tuliskan library untuk memproses led.metric, yaitu led.metric yang saya maksud adalah yang ini. Lalu selanjutnya memasukkan library untuk memproses WiFi dan IoT gateway Blink. Itu seperti ini. Yang terakhir ini Blink Simple ESP32 adalah library yang dibutuhkan untuk Blink. Dapat dilihat juga di library manager, library yang dipakai adalah sebagai berikut. Ketiga ini yang harus dimasukkan. Selanjutnya kita mendefinisikan jenis hardware untuk LED matrix ini. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan pin-pin yang digunakan. Seperti yang telah saya bilang tadi, untuk CS pin ini akan berada di nomor 4, 5, dan LDR pin di 36, yaitu pin VP. Lalu LED pin di pin 22. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi WiFi. Kita akan membuat variabel SSD dan pass yang akan menyimpan semacam username dan password yang digunakan untuk menyambungkan WiFi di ESP. Selanjutnya kita juga akan mendeklarasikan variabel konstanta yang akan digunakan dalam perhitungan untuk menghitung perhitungan mengolah data nanti. Sebelum melanjutkan ke fungsi read, let, dan send data ini, saya akan memberitahu bahwa ini adalah fungsi yang saya buat sendiri agar untuk membuat kode saya menjadi lebih efisien. Yang pertama ada fungsi read, let. Fungsi read, let ini nanti untuk mengatur kata-kata yang akan ditampilkan pada LED matrix ini tergantung pada kondisinya. Di sana ada if looks kurang dari 10 nanti akan mengeprint malam, dan ini ya sebagai berikut ini juga ada lagi kurang dari 1000, kurang dari 10.000, dan lainnya. Lux ini adalah satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat cahaya.
Lux ini didapatkan nantinya di fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi send data. Fungsi send data ini saya buat untuk mengolah data analog yang didapatkan dari LDR dan otomatisasi nyala LED dan mengirim data ke Blink. Yang pertama, kita membuat variabel light yang akan membungkus nilai analog rate, yaitu nilai analog dari LDR. Selanjutnya ini fungsi variabel voltage, volt, hambatan, dan juga lux. Fungsi ini saya dapatkan dari web walkthrough-nya sendiri yang telah disediakan. Dan akhirnya pada selanjutnya kita akan mendapatkan nilai lux yang didapatkan dari rumus-rumus ini. Lux merupakan satuan turunan SI dari pencahayaan dan daya pancar cahaya. Perlu diketahui juga bahwa di walkthrough photoresistor yang saya buat ini dapat dilihat bahwa analog rate itu berbanding terbalik dengan lux. Maksudnya nilai analog dari LDR akan berbanding terbalik dengan tingkat percayaan. Semakin tinggi nilai analog rate, berarti semakin gelap situasinya. Semakin rendah analog rate, maka luxnya akan semakin besar dan tingkat pencahayaannya sangat tinggi. Untuk selanjutnya ini adalah fungsi untuk menjalankan fungsi untuk mengirim data light ke Blink. Dan ini untuk mengirim data lux ke Blink. Selanjutnya di dalam fungsi send data ini juga terdapat percabangan if, di mana display animate ini adalah suatu fungsi di mana akan mengembalikan nilai true ketika satu kata-kata sudah muncul di dalam display matrix ini paling tidak sekali. Selanjutnya ini lux di bawah 10. Lux di bawah 10 ini adalah saat malam. Jadi saya membuat nanti LED akan menyala di saat malam dan akan mati di saat pagi, siang, maupun sore. Jadi lampu hanya akan menyala pada saat malam dan akan otomatis mati sendiri ketika sudah mulai pagi. Nih, di sini saya akan membuat dua lampu LED, di mana yang pertama adalah menghidupkan lampu LED pada simulasi, yang kedua itu menghidupkan LED indikator di aplikasi yang telah saya buat. Jadi di aplikasi saya sendiri nanti juga ada indikator LED-nya yang tersambung dengan LED yang sebenarnya sebagai indikator. Lalu fungsi memasukkan fungsi red LED, di mana fungsi yang sebelumnya telah saya buat yang seperti ini. Selanjutnya display reset adalah mereset display yang telah saya buat tadi. Selanjutnya kita mendeklarasikan fungsi timer blink, yaitu blink timer, agar dapat memanfaatkan fungsi timer pada blink. Selanjutnya masuk ke blink write, di mana fungsi ini adalah fungsi untuk menerima data dari server atau aplikasi. Jadi nanti ini gunanya sebagai tersambung ke dalam tombol switch di aplikasi maupun web, di mana ketika ditekan akan mengirim data kembali ke simulasi ini. Sehingga dari jauh kita nanti akan dapat menghidupkan maupun mematikan lampu LED. Selanjutnya adalah fungsi utama, yaitu fungsi void setup. Pertama, kita mendeklarasikan pin mode LDR dan sebagai input dan pin LED sebagai output. Lalu menginisialisasi serial begin, kita tetapkan delay 1 detik. Setelah itu untuk memulai blink dengan blink auto can SSD dan pass yang di atas sini.
Dan ini didapatkan dari web Blink yang akan menjadi server, akan saya tampilkan nanti. Selanjutnya ini ada display begin. Display begin ini berfungsi untuk menginisialisasi objek untuk memulai nanti display ini, display lampu matrix ini. Dan display set intensity itu untuk mengatur kecerahan, dan display clear untuk membersihkan display. Lalu kita mengatur timer set interval 1L set data. Ini berarti kita nanti akan mengatur interval setiap 1 detik untuk menjalankan data ini. Jadi nanti fungsi send data saya ini akan dijalankan tiap detiknya. Lalu fungsi loop yaitu akan fungsi yang akan dijalankan berulang kali. Ada blink run untuk menjalankan fungsi blink, dan timer run yang akan menjalankan timer. Jadi cara kerjanya nanti ketika simulasi ini dilakukan, kita akan Blink akan memulai untuk login dan mengatur timer interval ini. Selanjutnya ketika masuk ke fungsi loop, Blink akan dijalankan, timer akan dijalankan, yaitu ini, dimana kita akan simulasi akan mengeksekusi fungsi send data setiap 1 detiknya. Fungsi send data ini dimana nanti dia akan mengolah nilai analog dari LDR, lalu mengirimkannya ke dalam server Blink, serta mengatur otomatisasi lampu LED. Sepertinya sudah cukup untuk menjelaskan kode-kode. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam simulasi sendiri. Untuk simulasi sendiri saya akan membuatnya menjadi seperti ini. Dimana di kiri ini adalah tampilan web yang telah saya buat untuk IoT itu, dimana di sini nanti akan ada grafik nilai analog sensor LDR dan juga nilai lux atau intensitas cahaya atau bisa dibilang tingkat kecerahan. Selanjutnya juga ada label nanti yang akan memastikan berapa nilai analog dan juga tingkat kecerahannya, berapa lux. Dan juga indikator LED yang akan menyala ketika lampu di sini menyala, ini juga menjadi satu kesatuan sebagai indikator. Lalu nyala LED nanti sebagai sebuah switch atau tombol yang bisa digunakan untuk mematikan lampu LED dari jarak yang jauh dari aplikasi maupun web. Untuk saat ini kita nanti akan menjalankan aplikasi secara gantian, dimana nanti hasil tangkapan layar record dari aplikasi di HP saya akan tampilkan di paling belakang video. Lalu kita mulai saja simulasinya. Tunggu sebentar. Kita masih menunggu, memang agak lama. Ini adalah tampilannya ketika sudah berhasil. Yang pertama kita akan biarkan dulu nilai pertama tadi 449,9. Ini juga sama. Dapat dilihat bahwa nilai yang diberikan dari simulasi akan tersampaikan ke dalam web maupun ke dalam aplikasi, dimana dapat bisa dilihat nilai analognya 1001 dan kecerahannya atau nilai luxnya 499 sama.
Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah nilai LDR-nya dengan ke atas, apakah berhasil berubah. Nilai yang akan dikirimkan ke dalam web dan aplikasi adalah nilai dari nilai analog yang telah diproses, bukan nilai yang ini, walaupun hampir sama. Ini adalah nilai yang selanjutnya 531 dan 1512, nilainya sama. Kita ubah lagi nilai berikutnya. Nah, ini siang. Ini juga bisa dilihat bahwa dalam tingkat kecerahan segini, keadaan aslinya itu siang, mendung, ataupun pagi, ataupun malam. Kita naikin lagi. Ini jika lebih dari 10.000 akan menyampaikan kondisi di mana saat siang dan sangat terang. Selanjutnya kita akan mencoba untuk saat malam. Saat malam bisa dilihat bahwa lampu otomatis menyala dan LED juga ikut menyala baik di aplikasi maupun di web. Bisa dilihat. Dan ini kita bisa mematikan, mengatur hidup dan mati dari LED ini, dari LED-nya bisa dilihat, kita lihat baik-baik bahwa ketika saya tekan ini matikan, maka nilai LED-nya di simulasi juga ikut mati. Dan ketika saya menyalakan lagi, maka dia juga ikut mati. Hal ini juga bisa dilakukan di aplikasi, di mana sekarang ini saya juga sudah membuka aplikasi dan saya akan mencoba untuk mematikannya dari aplikasi. 1, 2, 3, ikut mati. Saya hidupkan lagi. 1, 2, 3, hidup lagi. Ya, jadi itu sudah. Jadi dengan simulasi ini dapat dikatakan bahwa IoT ini, project IoT saya sudah berhasil dan berjalan dengan lancar, di mana sudah berhasil untuk mengkoneksikannya dengan web maupun aplikasi. Selain itu juga bisa mengatur lampu dari jarak yang jauh melalui internet. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.